Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat PAI sekalian, kita kembali bertemu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 9. Kita masuk pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran ini kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu dan hikmahnya. Kita awali pertemuan kita dengan mempelajari bab 8, materi beriman kepada qada dan qadar. Kompetensi dasar untuk materi ini adalah 1.3 beriman kepada qada dan qadar. 2.8 menghargai sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada qada dan qadar. 3.7 memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. 4.7 menyajikan dalil nakli tentang adanya qada dan qadar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mendeskripsikan pengertian qada dan qadar dengan benar. 2. Menunjukkan dalil iman kepada qada dan qadar dengan benar. 3. Menyebutkan macam-macam takdir dengan benar. 4. Menjelaskan contoh takdir mu'allaq dengan benar. 5. Menjelaskan contoh takdir mubram dengan benar. 6. Menjelaskan manfaat beriman kepada qada dan qadar dengan benar. 7. Menunjukkan contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 8. Berperilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada qada dan qadar. Coba perhatikan bagan berikut ini. Time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope.
You show me the way, show me the way, show me the way. Hidup di tengah-tengah keluarganya saat ini, lahir dengan kulit putih atau hitam, lahir sebagai laki-laki atau perempuan, lahir dalam keadaan kaya, lahir dalam keadaan miskin, menjadi juara, mendapat jodoh, kematian, rezeki, musibah. Itulah di antara contoh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Carilah dalam buku teks apa yang dimaksud dengan takdir mu'allaq dan takdir mubram. Berikan contohnya. Every time you feel like you cannot go on, you feel so Inilah sikap orang yang beriman kepada qada dan qadar. 1. Menerima segala kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Senantiasa sabar dan syukur dalam menghadapi kenyataan kehidupan. 3. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tenang dalam menghadapi setiap masalah. always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah. Manfaat beriman kepada qada dan qadar. 1. Jiwa menjadi tenang. 2. Memunculkan sifat sabar syukur. 3. Menumbuhkan sifat optimis. 4. Jauh dari sifat sombong. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused. Nah, anak-anak sekalian, belum sempurna keimanan seorang muslim sebelum dia beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Untuk itu, sebagai seorang muslim, kita harus beriman kepada qada dan qadar. Itu artinya kita harus meyakini dalam hati kita harus mengucapkan dalam lisan kita harus mengamalkan dalam perbuatan kita, sikap bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan ridho dan dengan lapang dada. Jika kita mengamalkan sikap beriman kepada qada dan qadar, maka dapat dipastikan kehidupan kita akan bahagia.